Salam jumpa lagi untuk teman-teman semua. Semoga pada kesempatan ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan ini kita masih bercerita tentang buku Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Kepada teman-teman yang masih setia untuk mendengarkan, jangan lupa mendukung channel ini agar hal-hal pengetahuan mampu diberikan kepada teman-teman yang lain. Oke, tidak berpanjang kata, kita masuk cerita Nidah Kirani pada pengakuan ketiga dengan subtemanya yaitu ketika bibit kekecewaan menumbuh. Berakhir dari pengakuan kedua yaitu Nidah Kirani akhirnya harus pindah ke kos. Dalam mengkarantinakan diri di kos, dengan apa yang mereka alami, Kiran tidak putus asa. Ia yakin dan percaya bahwa setiap perjuangan pasti selalu ada tantangan. Dan setiap tantangan bukan dijadikan sebuah masalah yang harus memadamkan semangat. Tetapi bagaimanapun juga sebuah tantangan itu sebagai dasar api semangat untuk maju menemukan tujuan-tujuan yang diperjuangkan. 4 bulan Kiran berada di kos. Ia pun kembali lagi ke pos jemaah. Tibanya di kos jemaah, heran pun menghampiri nalarnya. Situasi malah memburuk. Dalam menghadapi stigma buruk dari masyarakat, kehidupan pos jemaah bukannya lebih semangat, tapi kehidupan seperti menyendiri. Segala bentuk kebersamaan, niat bersama pun mulai dijauhkan. Lebih senang atau lebih asik untuk mengurus diri sendiri. Disitulah letak bibit-bibit kekecewaan itu tumbuh. Tetapi Niran tidak langsung padam, bukan perjuangannya. Di balik situasi itu, ia terus bertanya bagaimana arah perjuangan ke depan.
pada ukti ataupun orang-orang yang lebih di atasnya. Tetapi hal-hal terkait jawaban pertanyaan Nida Kirani tidak pernah terperinci. Jawaban hanya universal. Maka tamparan atas pertanyaan pun terus dilayangkan. Kenapa mestinya kalau dalam satu kelompok harus dirahasia-rahasiakan? Tapi berbalik pula Nurani menjawab, Nurani Nida Kirani, bahwa mungkin dengan jawaban-jawaban yang ia dapat untuk mempertahankan kekuatan jemaah manakala ada teman-teman jemaah yang terperangkap oleh polisi. Dengan kondisi ayahnya Kiran yang notabene sakit, yang berada di Jakarta, ia pun menemui ayahnya. Di sana ia bertemu dengan Bapak Yogi, yang mana notabene-nya mereka sama-sama dalam satu barisan memperjuangkan daulah Islamiyah di Indonesia. Bapak Yogi ini dikasih tahu oleh kakaknya. Dalam bincangan dengan Bapak Yogi, Kiran menjadi lebih tahu, sedikit lebih diperterangkan. Bapak Yogi memberikan bahwa jemaah kian buruk di mata masyarakat. Tetapi semangatnya tetap pada pendirian bagaimana mampu memperjuangkan daulah Islamiyah di Indonesia. Setelah pulang dari Jakarta, Kiran menatap kondisi jemaah semakin parah. Bahkan soal makan minum pun dikucilkan. Jika pagi-pagi hari mereka minum teh ataupun membeli roti sendiri-sendiri melahap di kamar masing-masing. Konflik itulah yang membuat bintik-bintik kekecewaan semakin subur dalam nalar kritisnya Nida Kirani. Di sisi Nida Kirani mengalami, ada teman juga, ada 3 kawan lain juga merasakan hal yang sama. Maka berempatlah Kiran, Lilis, Winda, dan Meli bergabung dan mencurahkan segala rasa pikiran mereka di kamarnya Lilis. Hasil daripada cerita mereka, sebuah kesimpulan yang mereka ambil, sebuah kesepakatan yang mereka temukan,
mereka berencana untuk kabur dari pos jemaah. Dalam bayangan mereka, kabur ini kira merasakan bagaimana dirinya akan nanti dicap sebagai pengkhianat. Betapa sakit hatinya. Seminggu kemudian mereka pun pergi dari pos jemaah. Dengan kekecewaan itulah Nida Kirani menitipkan sebuah tulisan di kamarnya. Puslit. Sebuah negara dibangun berdasarkan kepercayaan. Transparansi dong. Sedangkan yang terakhir untuk berlari dari pos jemaah ini adalah Meli. Meli bercerita bahwa pada waktu terakhir keluar dari pos jemaah, Ukti Laili mengetahui betapa marahnya Ukti ini dengan mencap mereka anjing-anjing betina pengkhianat. Allah akan mengutuk pengkhianatan kalian. Tapi Meli pun karena didorong oleh rasa takut, ia pun buru-buru pergi meninggalkan jemaah. Ia buru-buru ke taksi yang ia pesan. Jadi setelah kehidupan di pos jemaah dan memutuskan keluar dari kelompok, Kiran pun mengurungkan diri di kos. Bagaimana situasi Kiran dalam menghadapi situasi lanjutannya? Untuk kesempatan kali ini kita berhenti di sini dulu. Kali berikut saya tetap melanjutkan cerita ini dengan pengakuan keempat. Jangan lupa teman-teman semua memberikan dukungan untuk channel ini. Terima kasih. Semoga tetap sehat.